Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang sebuah dokumenter yang menurut saya sangat menyentuh dan membuka mata kita semua. Judulnya Kelas Deal di Dutch Produksi PBS Frontliners bersama NPR. Kenapa saya pilih video ini? Karena dokumenter ini bukan sekedar bercerita tentang tambang batu bara, tapi tentang manusia, tentang para penambang yang rela mempertaruhkan kesehatan demi pekerjaan mereka. Dan yang paling mengejutkan, penyakit lama yang dulu dianggap sudah bisa dikendalikan, ternyata kini kembali dengan lebih ganas. Oke, mari kita masuk ke penjelasannya. Kalau kita bicara bencana, mungkin yang terbayang adalah gempa bumi, banjir, atau kebakaran. Tapi di sini kita melihat jenis bencana lain, bencana kesehatan kerja atau occupational disaster. Penyakit yang dibahas disebut black lung disease atau penyakit paru-paru hitam. Penyakit ini muncul karena paru-paru pekerja tambang dipenuhi oleh debu tambang yang mereka hirup setiap hari. Dalam kasus paling parah, penyakit ini berkembang menjadi progressive massive fibrosis atau PMF yang merusak paru-paru secara permanen dan membuat penderitanya sulit bernafas. Jadi, bencana yang kita bicarakan di sini bukan datang tiba-tiba, ia muncul perlahan, diam-diam dan tampak seperti mematikan. Lalu, apa penyebabnya? Ada dua faktor utama. Pertama, kondisi tambang yang berubah. Batu bara yang mudah diambil sudah habis. Sekarang, para penambang bekerja di lapisan tipis batu bara yang bercampur dengan batu pasir. Nah, batu pasir ini mengandung silika. Debu silika sangat berbahaya, bahkan bisa 20 kali lebih beracun daripada debu batu bara biasa. Begitu terhirup, silika akan melukai paru-paru dan membentuk jaringan paru yang makin lama makin menutup saluran pernapasan. Lalu yang kedua, lemahnya regulasi. Sebenarnya sejak tahun 1990-an, para ahli sudah memberi peringatan agar ada aturan khusus untuk membatasi paparan silika. Tapi pemerintah tidak pernah menetapkannya secara tegas. Bahkan pada tahun 2014 ketika regulasi tambang diperbarui, aturan soal silika masih tidak diatur secara khusus. Artinya, para penambang tetap bekerja dalam kondisi berbahaya tanpa perlindungan yang memadai. Jadi jelas, bencana ini bukan hanya soal alam, tapi juga soal kelalaian manusia. Dokumenter ini menghadirkan kisah nyata para penambang. Ada Dennis Smith, usianya baru 47 tahun. Ia hanya bekerja 12 tahun di tambang, tapi sekarang paru-parunya sudah hancur oleh PMF. Untuk tidur saja ia harus duduk di kursi dan bergantung pada oksigen. Bayangkan, di usia yang masih muda, ia tidak bisa lagi menikmati hal-hal yang sederhana bersama keluarganya. Lalu ada Gray Kelly, 54 tahun. Dengan pengalaman kerja lebih dari 30 tahun, ia juga menderita kondisi serupa. Kini ia tidak bisa lagi bekerja dan kehidupannya penuh keterbatasan. Dan mereka bukan satu-satunya. Klinik-klinik di Appalachia melaporkan ratusan bahkan ribuan kasus. Satu klinik di Virginia mencatat hampir 800 pasien, tapi yang mengejutkan, laporan resmi pemerintah hanya mencatat puluhan kasus. Artinya, ada begitu banyak penderita yang tidak masuk dalam data resmi. Bagi para dokter, ini sangat mengejutkan karena penyakit yang dulu dianggap bisa dikendalikan, kini justru kembali dalam skala pandemi dan dengan kecepatan yang lebih parah. Banyak pasien yang baru terkena penyakit ini bahkan di usia 30 atau 40 tahun. Bagaimana dengan pemerintah? Apakah ada upaya untuk mengalami hal ini? Sebenarnya ada. Pada tahun 1970-an, setelah adanya protes besar dari para penambang, dibuatlah regulasi yang membatasi debu tambang. Waktu itu cukup berhasil kasus black lung menurun tajam. Tapi ketika masalah silika muncul,
tidak lanjutnya kurang serius. Pada 1990-an, Lembaga Kesehatan Kerja NIOSH sudah meminta agar ada standar baru yang lebih ketat untuk silika. Sayangnya, usulan ini tidak pernah dijadikan aturan resmi. Kemudian di tahun 2014, pemerintah memang mengeluarkan aturan baru tentang debu tambang, tapi aturan itu tidak menetapkan batas khusus untuk silika. Akibatnya, banyak penambang yang terpapar pada level berbahaya. Bahkan dalam dokumenter ini ada pejabat yang mengatakan bahwa ilmu tentang silika belum cukup jelas. Padahal para dokter sudah melihat langsung pasien demi pasien yang paru-parunya rusak karena debu ini. Jadi bisa dibilang pemerintah lambat dan kurang tegas dalam menangani bencana kesehatan ini. Nah, dari kisah kelas Deldus, kita bisa belajar banyak. Bencana tidak selalu datang dalam bentuk banjir atau gempa. Kadang bencana datang lewat udara yang kita hirup setiap hari, lewat debu halus yang tak terlihat tapi pelan-pelan membunuh. Kasus Black Lung ini adalah peringatan bahwa keselamatan kerja adalah hak, bukan sekadar fasilitas. Bahwa perlindungan pekerja harus menjadi prioritas karena tanpa mereka industri tidak akan berjalan. Dan yang paling penting, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak menutup mata. Di balik listrik yang kita nikmati, di balik energi yang menggerakkan kehidupan, ada manusia yang berkorban. Semoga dengan belajar dari kasus ini, kita bisa lebih peduli terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dimanapun kita berada. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat.